Baik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan saya Wina Damayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang standar mutu pendidikan tinggi dan posisi pengawasan pendidikan dalam manajemen perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi awalnya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu standar pendidikan tinggi atau SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas jumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti, di mana dalam SPT atau standar pendidikan tinggi tersebut ya ini merupakan inisiatif dari setiap perguruan tinggi dan SNDikti itu standar minimal itu wajib yang ditetapkan oleh Dikti. Yang keduanya ini akan mempengaruhi terhadap mutu pada perguruan tinggi tersebut. Yang kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu terbagi menjadi 3 ya, Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian. Nah, di dalamnya masing-masing ada 7 standar ya, dalam standar tersebut ya. Misalnya Standar Nasional Penelitian. Nah, kita berangkat dari kotak tengah ini dulu, yang ada mahasiswa, ada proses dan penilaian pembelajaran, ada sumber belajar, ada dosen dan tendik, dan lingkungan belajar serta sarana dan prasarana. Yang mana itu nanti diharapkan ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan standar kompetensi lulusan. Nah, yang kedua itu standar isi, itu yang dimaksud adalah sumber belajar. Sedangkan yang ketiga itu adalah rancangan pembelajaran. Yang keempat itu proses dan penilaian pembelajaran. Sedangkan standar kelima itu dosen dan tendik, ya. Dan standar yang keenam, ini adalah standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan, dan yang kedelapan adalah standar pembiayaan. Yang mana di sini kalau kita lihat ya, mulai dari kurikulum, ada rancangan pembelajarannya, kemudian di dalamnya nanti akan diolah ada sumber pembelajaran, ada penilaian, ada dosen atau tendik, kemudian mahasiswa, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, yang mana semuanya itu nanti akan menghasilkan capaian pembelajaran ya, standar kompetensi lulusannya seperti apa. Nah, kesemuanya itu nanti akan dimonitoring dan dievaluasi programnya seperti apa. Yang mana ya, mulai dari kurikulum sampai monitoring itu akan dibagi menjadi perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian pula dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian ya. Yang ketiga standar tersebut, standar nasional penelitian, standar nasional pendidikan, dan standar nasional pengabdian itu merupakan perbaikan perangkat ya dan proses pembelajaran atau action yang mana kesemuanya itu masuk dalam sistem penjaminan mutu pada pendidikan tinggi. Pengertian yang harus kita ketahui adalah apa sih standar nasional pendidikan itu? Standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dan standar nasional penelitian itu adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa istilah penting lainnya seperti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kurikulum itu adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Lalu program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen serta pembelajaran dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa yang menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat adalah sistem sivitas sejumlah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa. Begitu juga dengan SKS, ya kita ketahui itu satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa setiap minggunya per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas penghasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program. Nah, kita akan mulai masuk pembahasan yang pertama itu standar nasional pendidikan. Dalam standar nasional pendidikan ini ya ada 8 standar. Ya, apa saja itu? Yang pertama standar kompetensi lulusan. Yang di dalamnya ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan. Ya, yang kedua standar isi pembelajaran, tiga standar proses pembelajaran, yang keempat standar penilaian pembelajaran, yang keempat standar dosen dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana pembelajaran, terus yang ketujuh standar pengelolaan pembelajaran, dan yang kedelapan standar pembiayaan pembelajaran. Standar yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Ini berdasarkan pasal 5 sampai 7 ya, yang di dalamnya tertuliskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang ditentukan atau dinyatakan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan itu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar kompetensi lulusan ini ada 6 ya, ada 7 pasal. Ada pasal 7, ada 6 ayatnya. Kemudian yang ayat 1 itu rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana capaian pembelajaran lulusan dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 huruf A untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditambahkan pada perguruan tinggi. Terus yang ketiga, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari pencapaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 huruf B wajib disusun ya oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara.
Yang kedua, pengelola program studi dalam hal ini tidak memiliki forum program studi sejenis. Yang keempat atau ayat 4, itu rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan, diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Yang kelima, rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud itu dikaji dan ditetapkan oleh menteri sebagaimana rujukan program studi sejenis. Dan yang keenam, ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian sebagaimana dimaksud itu diatur oleh peraturan menteri. Nah, capaian-capaian pembelajaran yang ada atau capaian pembelajaran lulusan program studi itu yang saya katakan tadi ada 4 ya, ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, untuk sikap ini ya dirumuskan oleh SNDikti dan kesepakatan prodi sejenis dan ditambahkan oleh visi misi dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan keterampilan umum ini ditetapkan oleh SNDikti. Keterampilan khusus ini disesuaikan dengan KKNI, terus kesepakatan program studi sejenis, dan dapat ditambahkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi misi yang ada pada perguruan tinggi tersebut. Sedangkan pengetahuan ini merupakan konsep atau teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran atau pengalaman kerja siswa, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pembelajaran. Ini sesuai dengan KKNI, kemudian kesepakatan prodi, dan dapat ditambahkan juga dari visi misi perguruan tinggi tersebut. Nah, ini KKNI ada 9 tingkat, untuk sarjana itu ada di level 6, yang artinya sarjana itu harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kalau di bidang doktor kan mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter maupun multi atau transdisipliner. Nah, acuan KKNI ini ya level kualifikasinya tadi ada 9, kemudian untuk sarjana sendiri itu harus mampu mengaplikasikan bidang keahliannya ya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni pada bidang dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ini untuk penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi, kita berdasarkan banyak hal ya. Yang pertama tadi kan ada KKNI, kita mengacu pada KKNI. Nah, untuk capaian lulusan itu sendiri, itu harus berdasarkan visi misi dan tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian juga berdasarkan standar internasional. Ada dasarnya juga dari Treasure Study. Treasure Study ini kita bagikan kepada mahasiswa yang sudah lulus atau sudah alumni, serta kepada pengguna alumni kita. Kemudian kita analisis secara SWOT, dan yang menjadi deskriptor dari KKN ini ya, ini sudah berdasarkan beberapa aspek, itu dari situ kita akan menyusun sikapnya, kemudian keterampilan umum, pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus ya. Kemudian ada keterampilan pula. Nah, dari sini ini kita usulkan kepada Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang kemudian akan dikaji ya, setelah dikaji sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai akan dikembalikan. Seperti apa capaian pembelajaran lulusan prodi tersebut. Kemudian dirumuskan kembali. Nah, kalau sudah sesuai akan diujikan secara publik. Nah, kalau uji publiknya sudah diterima, maka tidak diterima begitu akan dikembalikan kembali dan dirumuskan kembali oleh program studi sejenis atau pengelola program studi tersebut ya. Hal ini tidak memiliki forum prodi. Kemudian jika sudah bisa diterima itu akan ditetapkan oleh menteri. Nah, untuk standar isi pembelajaran itu
Merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud itu mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk keluasan dan kedalaman materi itu, ya, berdasarkan pasal 9, untuk, level 7 untuk profesi, ini harus menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Untuk doktor, ini ada doktor, doktor terapan, dan subspesialis, itu harus menguasai filosofi, keilmuan, bidang pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Nah, ini, ke-9 tingkat tersebut atau level tersebut itu, eee, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu harus bersifat kumulatif dan integratif. Kemudian yang pada, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Nah, untuk standar proses pembelajaran, ya, itu untuk mendapatkan capaian pembelajaran lulusan, itu harus ada interaksi. Interaksi antara siapa? Antara mahasiswa, dosen, sumber belajar yang berinteraksi dengan lingkungan belajarnya, ya. Untuk standar proses pembelajaran, itu merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk mencapai pembelajaran lulusan. Standar proses tersebut, ya, itu harus mencakup kriteria karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Untuk karakteristik proses pembelajaran, ya itu kalau sekarang kita menggunakan student center learning yang mana dosen itu bertugas sebagai fasilitator, inovator, motivasi, dan inspirator. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Kalau di depan kita harus bisa menjadi contoh, di tengah kita Mangunkarso. Mangunkarso itu seperti kita mendorong ya, ikut ikut menjadi motivator, inovator tadi, dan Tutwuri Handayani kita dari belakang itu mendorong, memfasilitasi kegiatan dari mahasiswa tersebut. Yang mana karakteristik proses pembelajaran tersebut itu harus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa yang disebut dengan student center learning. Untuk kajian deskriptor KKNI, CPL Prodi, dan RPS, ini tadi kan kita berpacu atau berlandaskan pada KKNI yang ada 9 level tadi ya, yang di dalamnya nanti ada sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan kerja, manajerial, dan tanggung jawab, yang kemudian disesuaikan kembali dengan SNDikti. Nah, di SNDikti kita akan merumuskan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diadopsi, ya, dianalisis sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dirumuskan bagaimana sikap, bagaimana keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang kita sesuaikan dengan level di KKNI, kita pada jenjang apa, bisa jenjang sarjana begitu ya. Namun dari hal tersebut dielaborasi untuk membentukkan mata kuliah. Nah, capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah itu diuraikan secara spesifik dalam capaian pembelajaran mata kuliah dengan kriteria sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Memperoleh atau merupakan akumulasi hasil belajar mahasiswa, merupakan pengorganisasi bagian kajian atau materi kuliah, terus indikatornya juga jelas, measurable, dan observable. Nah, dari situ nanti kita analisis pembelajaran dan menghasilkan RPS yang disusun oleh dosen dan program studi ya. Kemudian selanjutnya ini adalah keterkaitan dari capaian pembelajaran lulusan dengan mata kuliah.
Jadi mata kuliah yang akan diberikan itu juga harus disesuaikan seperti yang saya jelaskan di depan tadi, sesuai dengan bidangnya apa, standarnya apa, begitu ya. Misalnya ini CPL dari sarjana, sarjana itu D4, beban capaian pembelajarannya, pada mata kuliah itu seperti apa. Nah, CPL itu merupakan kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terinternalisasi dalam atau dari hasil proses pembelajaran. Nah, dari kesemuanya ini setelah dirumuskan, ada prosesnya, ada jenjang kualifikasi kemampuannya, maka akan diperoleh standar kompetensi lulusan. Keselarasan hierarki capaian pembelajaran. Ini ada yang masih bersifat umum, sorry, bersifat umum, itu capaian pembelajaran lulusan prodi. Jadi dari apa namanya, dari prodi, program studi itu, SKL atau CPL-nya itu objeknya masih umum. Kemudian akan dikebawahkan lagi, akan dipecahkan lagi yang bersifat spesifik pada mata kuliah. Nah, mata kuliah yang disusun oleh dosen pembimbing ya melalui RPS-nya tadi, CPMK-nya seperti apa, begitu ya. Kemudian oleh dosen pengampu dalam RPS-nya akan dispesifikan lagi bagaimana kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Yang dari CPMK akan disusun juga sub CPMK. Nah, sub CPMK ini yang dimaksud adalah tahap tahap belajarnya seperti apa. Nah, dari situ akan terlihat indikator-indikator yang diperlukan itu apa untuk mencapai sub CPMK dan CPMK-nya itu. Nah, dari situ kita akan mengetahui instrumen penelitian yang akan digunakan itu apa. Bentuk evaluasinya seperti apa. Ya, penugasannya seperti apa, kedalaman atau keluasan materi yang diberikannya itu seperti apa. Ini nanti dalam proses penyusunannya, ya. Pengalaman belajar itu juga akan mempengaruhi, begitu ya. Bentuk pembelajarannya akan seperti apa? Apakah kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, mungkin praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Itu adalah bentuk-bentuk penugasan dari mahasiswa. Nah, kemudian menggunakan metode apa? Itu juga harus dijelaskan dalam RPS-nya. Oh, menggunakan small group discussion, akan menggunakan role play, ya, ada discovery learning dan sebagainya. Itu ditentukan oleh dosen pengampu untuk mencapai CPL yang ditetapkan oleh program studi. Kemudian bentuk pembelajarannya, ini ya tadi sudah dijelaskan ada kuliah, responsif, dan tutorial, seminar, praktikum, dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Lalu beban belajar mahasiswa. Beban belajar mahasiswa yang kita sebut dengan SKS itu maksudnya apa? Gitu kan? Kadang dari mahasiswanya sendiri juga tidak paham yang dimaksud dengan satu SKS itu apa, dua SKS itu apa, itu kan kadang kita tidak mengetahui. Makanya di sini akan dijelaskan bahwa satuan kredit semester atau SKS itu adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler dari suatu program studi. Ya, ada semester antara juga. Yang perlu saya jelaskan di sini ya, bahwa dalam satu SKS itu ada 50 tatap muka, ya. Kemudian ada 60 menit itu tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Dalam artian, kalau dalam satu mata kuliah itu ada 2 SKS, berarti tatap mukanya 50 kali 2, 100 menit, dan tugas mandirinya 60 kali 2, berarti 2 jam, dan tugas terstrukturnya 60 kali 2 berarti 2 jam untuk tugas struktur. Itu satu mata kuliah dalam satu minggu. Ya, itu yang harus dipahami oleh mahasiswa, bagaimana dia harus mengatur atau memanajemen waktu dalam satu minggu itu agar bisa belajar untuk semua mata kuliah yang dia ambil. Ya ini beban belajar dan masa studi. Kalau kita lihat
Untuk sarjana itu minimal ada 140 SKS, ya, masa studinya itu, 7 tahun, itu maksimal ya, maksimalnya. Kemudian kalau untuk program doktor itu beban, belajarnya minimal 42 SKS, kemudian ditempuh maksimal itu juga 7 tahun, ya. Ini tadi rincian waktu 1 SKS dalam kegiatan pembelajaran, sudah saya jelaskan di depan ya, ini tadi 50 menit tatap muka, 60 menit terstruktur, 60 menit belajar mandiri. Ini dalam 1 SKS. Kalau 2 tinggal mengalihkan. Kalau 1 semester itu mahasiswa mengambil berapa SKS tinggal mengalihkan. Berarti hal tersebut yang bisa digunakan waktunya dalam, 1 minggu untuk belajar tatap mukanya berapa, terstruktur berapa, mandiri berapa. Nah, ini kalau kita kali-kalikan, jumlah SKS serta minimal belajarnya itu berapa menit, berapa jam per minggu, itu bisa dikalkulasikan sendiri. Nah, untuk mahasiswa yang berprestasi akademiknya tinggi, ya, itu, misalnya kayak di sarjana, itu kan, mmm memenuhi etika akademik. Dalam 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum itu 24 SKS apabila IPS-nya atau indeks prestasi semesternya itu minimal 3 ke atas lah ya, 3 ke atas itu bisa mengambil 24 SKS per semesternya. Nah, terus ini untuk standar penilaian atau yang keempat ya. Yang keempat, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaiannya itu dan hasil belajar mahasiswa itu mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaiannya itu ya ada 5 prinsip di sini, ada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Pengertiannya nanti bisa dipelajari sendiri, edukatif itu seperti apa, otentik itu seperti apa, objektif, akuntabel, dan transparan itu seperti apa. Untuk teknik dan instrumen penilaiannya itu terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket. Untuk penilaiannya juga ada 4 toh tadi ya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Itu menggunakan teknik apa bisa dipilih ya, dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket ini bisa dipilih salah satu atau salah 2 begitu. Kemudian instrumennya berupa rubrik untuk penilaian proses dan portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil nilai, penilaian hasil. Kemudian hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara proses, berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Mekanisme dan prosedur penilaiannya, ini prosedurnya ada perencanaannya, kemudian kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan penilaian nilai akhir. Nah, pelaksanaan penilaiannya itu sendiri juga dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS) yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu, dosen mengampu dan mengikut sertakan mahasiswa, atau dengan dosen pengampu, tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan. Jadi kita dipilih mana gitu ya. Bisa dengan dosennya sendiri, bisa dosen dengan mahasiswa, bisa dosen dengan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaiannya untuk program spesialis 2, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Untuk pelaporan penilaian itu ada beberapa opsi ya. Kalau ini ada kualifikasi keberhasilan mahasiswa itu dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran A sampai E, begitu ya. Kemudian hasil penilaiannya itu seperti apa, ada rumusnya, kemudian IPK-nya itu juga ada rumusnya.
Untuk kelulusan mahasiswa, misalnya mahasiswa yang dinyatakan lulus itu berhak mendapatkan gelar, terus ada ijazah, ada surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Ini bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister terapan, program dokter, dan program dokter terapan itu dapat ijazah dan SKPI. Nah, sertifikat profesi itu bagi lulusan program profesi. Sertifikat kompetensi itu bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya atau memiliki prestasi di luar program studi. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian-kementerian lainnya, lembaga pemerintah non-kementerian, dan organisasi profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi terakreditasi. Oke, selanjutnya ini tentang publikasi mahasiswa. Ya, kalau sarjana itu mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan pengunggahan dalam laman perguruan tinggi. Dan yang lainnya nanti bisa dibaca. Terus untuk standar dosen itu juga ada standarnya. Kalau untuk yang mengajar sarjana berarti minimal itu lulus magister, begitu ya. Atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 sesuai dengan KKNI itu. Ya. Begitu juga untuk program doktor dan doktor terapan itu minimal lulusan doktor, ya, terus relevan dengan bidang studinya. Terus standar dosen dan tenaga kependidikan ini mencakup dengan beban kerja dosen. Kegiatan pokok dosen itu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu masuk dari beban dosen, yang mana kelima hal ini bisa dilaporkan pada saat BKD untuk dosen yang sudah tersertifikasi. Terus kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan seperti kegiatan penunjang itu juga masuk. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Terus beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi atau tugas akhir, tesis, itu juga paling banyak atau setara dengan 10 mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur oleh peraturan menteri. Standar dosen dan tenaga pendidikan ini juga yang dimaksud, ya, merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap, ya, memiliki NIDN, kemudian tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Kemudian jumlah dosennya itu juga paling sedikit 60%. Kalau sekarang itu untuk akreditasi minimal untuk satu program studi itu ada 5 dosen tetap, ya. Nah, kemudian untuk program doktor itu paling sedikit memiliki 2 profesor. Nah, ya itu adalah ketentuan-ketentuannya. Kemudian untuk standar tenaga kependidikan itu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Untuk tenaga administrasi juga memiliki pendidikan kualifikasi akademiknya itu paling rendah SMA dan sederajat. Nah, untuk tenaga pendidikan sendiri yang memerlukan keahlian khusus itu juga wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Kecuali bagi tenaga administrasi itu tidak, ya. Kalau tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah adalah SMA. Untuk standar ke-6, standar sarana dan prasarana, ini sesuai yang pada pasal 31 sampai ayat pada pasal 37
Iya, ada perabotan, peralatan pendidikan, dan sebagainya ya. Ini sudah terpampang di sini, mungkin bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian untuk standar lahan dan bangunannya juga ada ketentuannya. Standar prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus pun juga sudah ditentukan. Nah, ini standar pengelola pembelajaran, standar nasional pendidikan tinggi atau standar yang ke-7. Ya, pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan kependidikan, kemudian serta sarana dan prasarana. Yang pelaksanaan standar pengelolaan itu pelaksana standar pengelolaan maksud saya itu unit pengelola program studi atau perguruan tinggi yang terkait. Untuk standar pengelolaan pembelajaran, ini unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap mata kuliah. Jadi harus ada RPS-nya, ada kurikulumnya, ya, ada acuannya begitu. Kemudian menyertakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga, melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Kemudian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Nah, ini untuk perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan, wajib juga ya tadi menyusun kebijakan, rencana strategis operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika atau pemangku kepentingan. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras, menjaga dan meningkatkan mutu pengelola program studi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi, dan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. Menyampaikan laporan kinerja program studi dengan menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Untuk standar ke-7, standar pembiayaan, ya, ini ada minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ini ada biaya investasi, ada biaya operasional. Terus standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi itu menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPB perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Perguruan tinggi juga wajib memiliki atau mempunyai sistem pencatatan pembiayaan, melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sesuai dengan bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Kemudian standar biaya pembelajaran ini badan penyelenggara perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Kemudian ada komponen biayaan dari luar biaya pendidikan seperti hibah, jasa layanan profesi, dana lestari, dan sebagainya ya. Kemudian itu tadi adalah 8 standar untuk standar nasional pendidikan. Nah, untuk standar nasional penelitian juga terdapat 8 standar, sama. Ya, yang pertama itu standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian ini merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Terus hasil penelitian di perguruan tinggi itu harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Harus mengarah pada terpenuhinya CP
lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Ini tambahan khusus ya untuk hasil penelitian mahasiswa. Kemudian hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya pendidikan atau dalam budaya akademik. Nah, hasil penelitian itu bersifat rahasia, tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, tidak membahayakan kepentingan umum, terus wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Standar isi penelitian. Isinya itu minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian itu meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang merupakan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri. Untuk standar isi penelitian, itu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Untuk standar proses, itu minimal ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk kegiatannya sendiri, merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi, keilmuan, dan budaya akademik. Harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus juga harus mengarah pada terpenuhnya CP lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan perguruan tinggi. Untuk standar penilaiannya, itu minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Terus proses atau penilaian proses dan hasil penilaian, hasil penelitian maksud saya dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit itu ada 4, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk standar penilaian, ya itu harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil penilaian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Nah, kemudian untuk standar penelitinya itu minimal memiliki kemampuan melaksanakan penelitian. Ya, peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemudian standar sarana dan prasarana penelitian, ini minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarananya ya paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, kemudian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan standar pengelola penelitian itu minimal ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Ya, terlebih lagi kalau penelitiannya itu adalah penelitian hibah, biasanya juga harus ada yang namanya pelaporan. Jadi pelaporan hasil dari penelitian tersebut. Kemudian pengelola dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan
pengabdian pada masyarakat atau LPPM biasanya disebut, terus atau dalam bentuk lain yang jenis. Kewajiban kelembagaan penelitian itu menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, melaksanakan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan memperoleh HAKI atau hak kekayaan intelektual. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola. Kewajiban dari perguruan tinggi dalam hal penelitian itu banyak sekali ya, Anda memiliki rencana strategis penelitian, kemudian menyusun kriteria dan prosedur penelitian, menjaga dan meningkatkan mutu pengelola, dan sebagainya. Untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, itu minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Kemudian perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah. Ya, ada kerjasama dengan lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri, atau pendanaan dari masyarakat. Kemudian pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, selanjutnya, dana pengelola penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelola penelitian yang digunakan untuk membiayai. Satu, manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah, dan insentif kekayaan intelektual. Itu tadi 8 standar nasional penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Yang dalam juga ada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Ya, minimal itu hasil pengabdian kepada masyarakat dapat menerapkan, mengamalkan, memudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaat teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Ini hasil-hasil dari pengabdian masyarakat itu bisa berupa beberapa hal itu. Selanjutnya, standar isi pengabdian kepada masyarakat itu minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Nah, kedalaman dan keluasan itu mencakup pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, terus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan teknologi pengetahuan dan teknologi ini hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. Teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Nah, ini hasil-hasil penelitian ya. Untuk standar proses ya, standar proses pengabdian kepada masyarakat ini minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Bentuknya itu PKM, bentuk kegiatan PKM itu bisa berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana masyarakat dan lingkungan. Yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang di perguruan tinggi tersebut. Untuk yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Ya. Untuk standar penilaian, ya, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Prinsip penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat ini sama seperti yang lainnya, seperti penelitian dan pendidikan. Ya, ada edukatif, ada objektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini selain memenuhi prinsip penilaian harus memenuhi kesesuaian dengan standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, terus terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat yang menjadi sasaran dari program. Kemudian dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya pengayaan sumber belajar atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika. Untuk standar pelaksanaan pengabdian, itu minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya. Kemudian pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kerumitan serta kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk standar sarana dan prasarana, itu minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian. Kemudian untuk standar pengelola pengabdian kepada masyarakat ini, standar pengelola pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelola pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola PKM ini seperti lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan bentuk lain yang sejenis. Untuk kewajiban lembaga pengelola PKM,
Iya, yang bersangkutan ini itu tidak kurang paham ya. Padahal kan itu kan linknya sudah ada di grup. Saya pun kemarin ikut bergabung. Link sudah dibuat Buina. Ya cuman ibaratnya seperti apa ya orang ini kemarin itu sudah ada bantu kemarin itu sebenarnya. Iya yang keluar di grup. Saya sampai ke enak hati itu Prof Ali Prof Imron Iya, yang bersangkutan ini itu tidak kurang paham ya. Padahal kan itu kan linknya sudah ada di grup. Saya pun kemarin ikut bergabung. Link sudah dibuat Buina. Ya cuman ibaratnya seperti apa ya orang ini kemarin itu sudah ada bantu kemarin itu sebenarnya. Iya yang keluar di grup. Saya sampai ke enak hati itu Prof Ali Prof Imron menelpon saya. Muslimin si menghubungi saya seakan-akan kita yang nggak bantu kan seperti itu. Nah, makanya kemarin juga Pak Eko di grup ya no apa namanya di grup juga menyinggung tolong masukkan katanya yang kebetulan tuh kan saya baca tapi saya lihat kan saya bukan admin makanya saya ini nelfon Molina pagi ini itu ya ini susah no orang ini memang susah Bu Ina jadi ya paham-paham kita hadapi orang seperti ini. Makasih ya Bu Ina ya nanti itu linknya saya kirim ke orang yang bersangkutan.
Baik, kita lanjutkan. Kewajiban kelembagaan pengelola PKM menyusun dan mengembangkan proses program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya rasa materinya sudah saya kirim ke grup untuk masing-masing. Ini ada standarnya. Kemudian sebelum kita ke posisi pengawas, saya akan memberitahukan bahwa untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu atau SPM Dikti itu dari 3 subsistem, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, dan yang kedua itu SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal, dan yang ketiga adalah pangkalan data perguruan tinggi atau PD Dikti. Nah, dari ketiga hal itu ya, kalau di SPMI atau standar sistem penjaminan mutu internal itu ada beberapa bukunya, ada kebijakan mutu, ada manual mutu, ada standar mutu dan formulir mutu yang wajib dimiliki oleh perguruan tinggi dalam rangka penjaminan mutu secara internal. Nah, di dalamnya nanti juga ada orang-orang yang mengelola begitu. Nah, untuk SPME atau akreditasi, biasanya untuk perguruan tinggi itu dilakukan oleh BAN-PT dan LAM. Nah, sedangkan pangkalan dikti ini biasanya ada admin yang dari perguruan tinggi yang mengelola data dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, pada posisi pengawasan pendidikan dalam perguruan tinggi itu ada institusi pengawasan intern, ada SPMI, ada SPI maksud saya, Satuan Pengawas yang dibentuk oleh terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja. Kemudian ada BPKP, itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya nanti disingkat BPKP atau Aparat Pengawasan Interpemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian ada Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional itu melaksanakan pengawasan intern atau aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada menteri atau lembaga pimpinan, ya, pimpinan lembaga. Kemudian untuk Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Kemudian ada Inspektorat Kabupaten atau Kota. Ini aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Ya, itu tadi tentang SPMI, SPME, dan pangkalan perguruan tinggi. Nah, sekarang ada pergeseran fungsi pengawasan internal. Ya, tadi kalau SPMI berarti orang yang ada di perguruan tinggi itu, ya, yang di dalamnya juga dia memiliki beberapa dokumen seperti buku kebijakan mutu, buku tentang manual mutu, buku tentang standar mutu, dan buku tentang formulir mutu. Untuk SPME ini atau biasa kita kenal dengan akreditasi, itu untuk pengawasan mutu atau penjaminan mutu yang dilakukan oleh BAN-PT dan LAM. Itu untuk akreditasi nasional. Tapi kalau untuk akreditasi internasional ada World Class University, ya, yang saya kira tidak semua perguruan tinggi mampu begitu atau dalam proses untuk mengikuti kemajuan tersebut ya, supaya bisa mendapatkan akreditasi secara internasional. Nah, ini adalah pergeseran fungsi pengawasan internal ya, dari lingkup paradigma lama dan paradigma baru. Misalnya seperti fungsinya, kalau dulu itu watchdog mengungkapkan temuan
mengganggu objek reaktif. Kalau paradigma baru itu ada konsultan, ada katalisator, memecahkan masalah, membantu klien, dan proaktif. Ya, ini adalah pergeseran-pergeseran fungsi pengawasan internal atau SPI. Ya, tadi kan ada pengawasan internal, pengawas itu, institusi pengawas itu ada macam-macam kan, ada SPI, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal itu melaporkan kepada pimpinan lembaga, kemudian Inspektorat Provinsi berarti melaporkan kepada gubernur, Inspektorat Kabupaten berarti melaporkan kepada wali kota, gitu ya. Nah, selanjutnya itu tentang kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Itjen Kemenristek Dikti. Di sini untuk tugas Itjen penyelenggara pengawasan intern di lingkungan Kemenristek Dikti, ini khususnya di bidang pendidikan begitu, itu kegiatannya mengaudit, mereview, mengevaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Yang peran dan posisi Itjen itu memberikan peringatan dini, katalisator, dan konsultan. Ya, yang secara peran dan posisi Itjen itu pengawalan, itu mulai dari mencegah, mengarahkan, menghentikan, dan mendorong, yang artinya mencegah dan melindungi sesuatu dari ketidaknyamanan dan kehancuran. Jadi melindungi lembaga di bawahnya. Kemudian kegiatan kepengawasan itu pengambilan keputusan atau kebijakan strategis KL telah melalui proses evaluasi atas berbagai aspek resiko dengan harapan pimpinan KL terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambil. Itu ya tugas dari internal audit atau audit internal. Yang di dalamnya itu ada ensure activities dan consulting activities. Untuk ensure activities atau penjaminan mutu, ini ada audit, ada evaluasi, ada review, ada pengawasan lain, pemantauan, dan pendampingan. Untuk review, itu ada review LK, review revisi anggaran, review sarpras, review tunggakan pembangunan. Kemudian untuk evaluasi, itu untuk audit, maksud saya, untuk audit itu ada audit aset atau SDM, audit kinerja, audit tentang tujuan tertentu, audit pengadaan barang, dan audit BNPB. Nah, untuk consulting dan activities dari tugas internal audit ini mengadakan BIMTEK atau sosialisasi atau asistensi dan konsultasi. Nah, kebijakan pengawasan intern Kemenristek Dikti itu ada 3 ya. Yang pertama peringatan dini, itu mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, backup teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit, dan telaah sejawat. Terus katalisator itu mendukung menyelenggarakan kegiatan Kemenristek Dikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang ketiga itu sebagai konsultan, itu memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditentukan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenristek Dikti. Nah, program prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal, ini ada pengawasan mandatori dan pengawasan prioritas nasional. Ya, ini ada tugas-tugasnya. Ada untuk pengawasan mandatori itu ada review RKAKL dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk pengawasan prioritas nasional itu macam-macam, ada beasiswa afirmasi pendidikan tinggi, kemudian beasiswa bidik misi, beasiswa SM3T, dan sebagainya. Untuk program prioritas pengawasan inspektorat yang ketiga, itu pengawasan prioritas KL dan pengawasan perintah menteri. Ya, itu tugas-tugasnya sudah saya cantumkan. Kemudian untuk penerapan reformasi birokrasi bidang pengawasan. Ini banyak sekali ya, ada penandatanganan dokumen fakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai, dan banyak sekali. Ya, ada 20 ya, ada 20. Kemudian sebagai penutup, bahwa perguruan tinggi itu perlu melakukan penataan institusional di samping dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Juga
dalam rangka tertib administrasi, tata kelola, government, kemudian manajemen, dan leadership. Untuk mendukung upaya penataan tersebut, perguruan tinggi perlu membangun basis data, sistem informasi, dan sistem pendukung keputusan yang memadai. Sistem basis data yang dibangun paling tidak memenuhi sistem pendataan untuk menjalankan standar nasional pendidikan tinggi. Integritas akademik harus menjadi platform penataan institusional, dan setiap lembaga pengakreditasi memiliki kriteria dan metode masing-masing, di antaranya kualitas pendidikan, riset dan tenaga pengajaran, citra universitas, jumlah karya ilmiah, dokumen, dan referensi dari universitas terkait yang dipublikasikan di mesin pencari atau internet. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang standar mutu pendidikan tinggi, yang di dalamnya ada tiga bidang yang biasa kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi. Ada bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Terus juga pengawasan pendidikan dalam manajemen perguruan tinggi, yang di dalamnya ada SPMI, ada sistem penjaminan mutu internal, ada sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, kemudian ada pangkalan dikti atau PD Dikti. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.